Gambar yang Anda lihat adalah contoh assault rifle atau senjata api. Jenis senjata yang mampu menembakkan peluru beruntun secara otomatis. Lalu, bagaimana senjata ini dapat melakukan hal itu? Di video ini, Auto Ekpos akan membahas bagaimana cara kerja senjata api, khususnya yang berjenis senapan otomatis. Kita mulai dari bagaimana peluru dapat melesat dari dalam senapan ini. Peluru dapat melesat dengan kecepatan tinggi, itu karena peluru ini memiliki semacam daya dorong yang besar. Daya dorong ini dihasilkan dari proses ledakan. Itulah kenapa ini disebut senjata api, karena dalam prosesnya ini melibatkan ledakan. Ini bermula pada sebuah peluru. Kalau kita bongkar sebuah peluru, itu terdiri dari dua bagian, yakni bulet dan selongsong peluru. Selongsong peluru adalah komponen berbentuk tabung, yang di dalamnya akan diisi oleh bubuk peledak. Lalu di bagian belakang terdapat mekanisme pemicu. Ketika pemicu ini dipukul, itu akan menciptakan bunga api pada area di dalamnya. Bunga api itu akan menyulut bubuk peledak di dalam selongsong, sehingga bubuk ini terbakar secara bersamaan. Karena terbakar dalam ruang yang sempit, maka itu akan menciptakan ledakan energi. Kalau kita letakkan bulet di depannya, maka energi hasil ledakan itu akan terfokus keluar ke depan dan menghasilkan daya dorong ke arah depan. Daya dorong inilah yang mendorong bulet untuk melesat dengan kecepatan tinggi. Jadi, dalam satu peluru ini, yang melesat itu hanya bagian depannya, sementara selongsongnya akan tertinggal di dalam senapan. Nah, di sini kita paham bahwa lesatan peluru itu disebabkan karena adanya daya ledak yang berasal dari selongsong peluru. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme bagaimana cara untuk memicu ledakan pada peluru secara beruntun dan otomatis. Ini terjadi di dalam senjata api. Saya membaginya menjadi 3 mekanisme, yakni mekanisme loading peluru, mekanisme pelatuk, dan mekanisme reset. Mekanisme loading digunakan untuk meload peluru dari dalam magazine ke dalam barrel. Barrel itu ini ya, tempat peluru meluncur. Jadi, sebelum peluru diledakkan, peluru diletakkan dulu di dalam barrel. Di sini terdapat komponen yang bernama bolt carrier. Bolt carrier ini dapat bergerak maju dan mundur, sementara peluru disimpan di dalam magazine yang dipasang di bagian bawah senapan. Ketika kita dorong bolt carrier dari belakang ke depan, itu akan mendorong peluru dari dalam magazine, sehingga bisa masuk ke center bolt carrier dan posisinya pas di tengah barrel. Kalau Anda lihat, bolt carrier ini punya semacam pengunci. Ini digunakan untuk menahan bolt carrier agar tidak terdorong ke belakang saat firing terjadi. Jadi, untuk meload peluru, bolt carrier bergerak dari belakang, mendorong peluru dari magazine, dan setelah sampai ke barrel, bolt carrier diputar sekitar 20 derajat. Ini akan mengunci supaya bolt carrier tidak terdorong ke belakang. Mekanisme penguncian bolt carrier ini juga terjadi secara otomatis. Kalau Anda lihat, di sini terdapat tonjolan. Lalu, di bagian luar bolt carrier terdapat bolt carrier body. Body ini punya semacam coakan sebagai alurnya. Nah, tonjolan tadi masuk ke dalam alur ini. Jadi, dari posisi ini, ketika kita dorong bolt carrier body ke belakang, pertama, itu akan memutar bolt carrier, sehingga posisinya unlock. Setelah itu, baru bolt carrier akan ikut terdorong ke belakang. Begitupun saat didorong ke depan. Pertama, itu akan mendorong bolt carrier sampai mentok. Kalau bodi didorong terus, itu akan memutar bolt carrier hingga posisinya terkunci. Mekanisme berikutnya adalah mekanisme firing. Di sini ada 2 komponen, yakni hammer dan trigger. Ketika trigger ditarik, hammer akan terlempar untuk memukul ujung bolt carrier. Di dalamnya terdapat firing pin. Ini adalah semacam batang panjang yang ketika dipukul, ini akan memukul pemantik pada peluru, sehingga tembakan bisa terjadi. Saat ledakan peluru terjadi, daya dorongnya akan bergerak memenuhi sepanjang barel senjata. Nah, di sini terdapat saluran ke atas. Ini adalah gas tube. Ketika daya dorong sampai pada saluran ini akan masuk dan mendorong piston di dalam gas tube. Nah, piston ini terhubung ke bolt carrier body, sehingga dorongan ini membuat bolt carrier body terdorong ke arah belakang. Itu akan menarik bolt carrier sehingga selongsong peluru tertarik ke belakang dan bisa terhempas keluar. Lalu ada bekas piston. Saat bolt carrier terdorong sampai ke belakang,
gas akan mengembalikan posisinya ke depan. Ini akan mendorong peluru baru dari dalam magazine. Ketika bolt carrier terdorong ke belakang, itu juga akan mendorong hammer. Hammer akan ditahan oleh disconnector, sehingga posisinya tetap di bawah meski triggernya masih kita tekan. Ketika kita kembalikan posisi trigger, hammer akan pindah dan ditahan oleh trigger. Sehingga begitu kita tarik triggernya lagi, firing akan terjadi dengan proses yang sama. Ini adalah mekanisme tembakan semi otomatis. Lalu bagaimana yang full otomatisnya? Di belakang mekanisme peletuk terdapat selektor. Dalam posisi ini, mode senjata adalah semi otomatis, seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau kita tarik ke atas selektornya, selektor akan menahan disconnector, sehingga ketika kita tarik triggernya, disconnector tidak akan ikut bergerak. Ini akan menghilangkan penahan hammer, sehingga begitu bolt carrier selesai meload peluru, hammer langsung memukul firing pin. Proses ini akan menyebabkan tembakan terus-menerus secara otomatis. Jadi begitulah bagaimana proses tembakan pada senapan api otomatis bisa terjadi. Semoga bisa menambah wawasan kita semua.